Kalau misalkan Imam Syafi'i hidup pada hari ini, ya maka akan berkata yang demikian. Kan selalu ada begitu. Lah perubahan-perubahan norma itu juga kemudian mempengaruhi cara berpikir. Pada dasarnya relasi Muslim dengan non-Muslim itu adalah memang konflik. Konflik ya. Konflik. Jadi misalkan boleh ya misalkan disimpulkan bahwa Muktamar Fikih Peradaban ini adalah menolak khilafah kemudian mendukung PBB Pak Kiai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast NU, kembali lagi bersama saya Rahman Ahdori. Pada sesi kali ini sudah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah mumpuni bicara soal banyak hal terkait dengan keislaman, kebangsaan dan berbagai fenomena yang kerap menjadi sorotan oleh para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sudah hadir bersama saya Kiai Mahbub Maafi. Beliau merupakan Ketua Lembaga Basul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Akhirnya bisa hadir di podcast NU Pak Kiai ya. Terima kasih atas waktunya Pak Kiai. Ini sungguh luar biasa. Alhamdulillah podcast NU didatangi oleh Pak Kiai Mahbub. Pemirsa podcast NU, pada sesi kali ini kita akan coba membincang beberapa hal terkait dengan fikih peradaban yang menjelang 1 abad beberapa bulan yang lalu dihalakohkan, kemudian pada Muktamar Fikih Peradaban 1 itu juga dihadiri Pak Kiai oleh para ulama sedunia Pak Kiai ya. Yeah. Dan itu menurut saya sungguh sangat terhormat PBNU bisa mendiskusikan fikih peradaban ini. Pak Kiai, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama dan Siap. Dan luar biasa Pak Kiai, halakoh fikih peradaban dilakukan di 240 titik. Ini sangat banyak sekali ya dan capaiannya sangat baik ini. Dan pada Muktamar Fikih Peradaban di Surabaya tanggal 6 Februari 2023 yang lalu ini juga turut dihadiri oleh para ulama di seluruh dunia Pak Kiai ya. Mungkin Pak Kiai mau ngasih pengantar dulu nih soal fikih peradaban ya, yang termasuk soal Muktamar Fikih Peradaban ke-1 itu. Silakan Pak Kiai. Oke. Saya kira momen Muktamar Fikih Peradaban yang pertama ini satu momen yang sangat luar biasa yang digagas oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita patut memberikan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap momen tersebut. Karena itu menjadi langkah awal ya, menjadi langkah awal untuk selanjutnya ada muktamar fikih peradaban. Dan dalam rencananya kan setiap tahun mau diadakan muktamar fikih peradaban, tentu nanti untuk tempatnya bisa berpindah-pindah. Yang pertama itu di Indonesia, nanti bisa yang kedua di mana itu. Tapi ini momentum yang sangat luar biasa karena di dalam muktamar fikih peradaban itu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang menurut saya sangat luar biasa. Di mana di dalam rekomendasi itu misalnya menegaskan kembali penolakan terhadap ide khilafah. Di samping itu juga menegaskan kembali bahwa relasi muslim dengan non-muslim itu pada dasarnya adalah perdamaian, bukan pertikaian, bukan permusuhan. Oke. Dan kalau kita lihat di awal, ini tentu pandangan relasi muslim dengan non-muslim itu damai. Betul. Ini tentu pandangan yang setidaknya itu berbeda dengan istihad para ulama pada masa lalu. Dengan para istihad fuqaha pada masa lalu. Ini punya konsekuensi menurut saya. Iya, apa itu pakai konsekuensi yang Konsekuensinya muncul? Ketika kita menyatakan bahwa relasi muslim dan non-muslim adalah perdamaian, satu, tentu ini sebagai sebuah istihad ya, sebagai suatu hal yang menurut saya berbeda pandangan dengan kelompok atau berbeda pandangan dengan para fuqaha klasik sebelumnya. Satu. Yang kedua, ini belum konsekuensi ya. Nah, ini masih itu. Yang kedua, konsekuensinya dari sini kemudian tidak bisa kemudian kita itu menganggap non-muslim terutama di dalam konteks negara bangsa ini itu dianggap sebagai lawan.
ya, dianggap sebagai pihak yang harus diperangi, itu sudah tidak ada lagi begitu. Sudah tidak berlaku seperti itu lagi. Di samping itu, penolakan terhadap ide khilafah itu juga, di mana kita tahu bahwa sebelumnya NU itu telah menerima apa yang disebut dengan negara bangsa. Iya, betul. Itu sebenarnya juga masih ada hubungannya dengan Muktamar Fikih Peradaban kemarin itu kan. Kita ingat bahwa NU pernah mengambil satu keputusan yang mensahkan ya di dalam pandangan syariat tentang bentuk negara bangsa seperti Indonesia ini. Ini artinya konsekuensinya itu wa mayatarot tabu ala dzalik itu pada dasarnya sudah tidak diberlakukannya pandangan lama yang membagi dunia menjadi dua, yaitu Darul Islam dan Darul Harb. Ya. Itu saya kira sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak relevan. Sudah tidak relevan lagi karena pembagian dunia Darul Islam, pembagian dua dunia menjadi Darul Islam dan Darul Harb itu juga menjadi salah satu bukti kuat bahwa relasi kita dengan non-Muslim itu adalah pertikaian. Nah, istihad ini pada dasarnya itu sudah dimulai dari masa fi asrul istihad, kira-kira abad 2 itu kan. Abad kedua. Abad kedua. Kita bisa melihat misalnya hasil penelitian lah kira-kira ini ya. Apa yang ditulis oleh Syekh Wahbah Suhaili di dalam kitab Atharul Harb itu dengan tegas menyatakan mengakui bahwa memang Jumhurul ulama itu artinya itu aliran-aliran fuqaha itu maksudnya itu madzhab-madzhab fikih itu baik dari kalangan Sunni maupun dari kalangan Syiah itu menyatakan bahwa pada dasarnya relasi Muslim dengan non-Muslim itu adalah memang konflik ya. Konflik itu begitu. Ini kenapa itu konflik? Ini karena itu konsekuensi logis dari pembagian dunia menjadi Darul Islam dan Darul Harb. Betul. Begitu kita menyatakan bahwa relasi Muslim dan non-Muslim itu adalah damai, betul. Tentu pembagian dunia Darul Islam dan Darul Harb itu menjadi dipertanyakan, masih relevan atau tidak? Nah, itu ini agak susah. Yang jadi pertanyaan. Ini jadi nggak relevan lagi pembagian itu. Pembagian secara politis dunia menjadi Darul Islam dan Darul Harb itu menjadi tidak relevan lagi. Makanya kan penegasan kembali dalam Muktamar Fikih Peradaban itu menurut saya menarik gitu. Iya. Jadi mencoba untuk menegaskan bahwa ide khilafah itu ya tidak relevan. Tidak relevan hari ini karena nggak mungkin orang kemudian dipaksa untuk dipimpin oleh satu orang khalifah itu ya. Misalnya kayak Indonesia misalkan ya. Ya harus bubar itu negara-negara bangsa itu kan. Wah, ini kan jadi menimbulkan satu dampak kekacauan gitu ya, bisa betul. menimbulkan kekacauan yang sangat luar biasa di dalam hal ini. Makanya penegasan kembali penolakan terhadap khilafah saya kira itu satu langkah yang sangat luar biasa gitu. Satu langkah yang sangat luar biasa. Di samping juga ada isu lain yang menurut saya kita perlu cermati bersama-sama sebenarnya itu ketika melihat hasil rekomendasi Muktamar Fikih Peradaban yang pertama itu. Apa itu? Misalnya ketika kita mengakui terhadap keabsahan PBB itu kan. Iya. Keabsahan PBB begitu dengan piagam PBB pakai ya. Iya, piagam PBB. Di mana kita tahu bahwa kalau dalam dibajahnya, dalam preambulnya kan jelas itu kan. Menolak kira-kira itu. Kita harus menolak lah antara menolak peperangan kira-kira itu kan. Mengatakan bahwa peperangan itu, konflik itu dianggap sebagai kejahatan itu kan. Dan di dalam pasal yang pertama, ya ayat pertama juga sangat jelas sekali itu bahwa PBB didirikan dalam kerangka untuk apa? Untuk menjaga kedamaian dan keamanan dunia atau keamanan internasional, kedamaian dan keamanan internasional. Itu artinya relasi ya antar bangsa, antar negara itu didasarkan kepada relasi apa? Perdamaian. Sementara dulu enggak. Antar negara itu relasinya kan Muslim negara Muslim kan relasinya berbeda itu kan. Relasinya adalah pertikaian. Betul. Relasinya adalah permusuhan. Meskipun kita harus mengakui dengan jujur juga bahwa memang pertikaian itu susah dihentikan ya. Iya. Susah dihentikan gitu.
susah untuk dihentikan itu pertikaian itu. Tetapi bukan berarti kemudian susah itu kemudian kita menyerah itu kan. Betul. Bukan berarti kita menyerah. Misalnya piagam PBB itu kan salah satunya lahir karena sudah ada kegetiran yang sangat luar biasa terhadap Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua yang memakan korban yang sangat luar biasa jumlahnya itu kan. Akhirnya kalau diterus-terusan kayak begini jadi repot kayaknya kan. Nah, peneguhan ini menurut saya menarik. Maka ada satu pertanyaan misalnya gini. Di dalam khazanah fikih kita itu mengenal istilah jihad yang fardu ain dan jihad yang fardu kifayah. Belakangan ya dalam arti kalau jihad disebut jihad dalam pengertian yang menurut saya bukan pengertian yang luas ya. Tapi jihad dalam pengertian yang lebih sempit, dalam pengertian mengangkat senjata kira-kira itu kan banyak maknanya itu kan. Tapi dalam pengertian mengangkat senjata itu kan ada yang sifatnya bersifat fardu ain. Itu ketika musuh itu menyerang masuk. Sementara ada yang disebut dengan jihad yang sifatnya fardu kifayah. Lah fardu kifayah ini yang kemudian oleh para pakar belakangan disebut dengan istilah jihadut tolab. Jadi ya di dalam khazanah fikih kita misalnya di kalangan madzhab Syafi'iyah itu yang disebut dengan jihad dalam pengertian tersempit tadi itu yang dihukumi sebagai fardu kifayah itu bisa gugur dengan catatan yang pertama itu salah satunya itu yang menyerang menyerang ke disebut dari kelompok non muslim yang disebut dengan darul harb tadi itu menyerang gitu tuh kan, menyerang ke sana gitu. Atau pilihannya juga bisa seorang imam itu memberikan kira-kira itu menguatkan benteng pertahanan lah kira-kira ya. Garis perbatasan itu diberi pasukan, ya diberi pasukan dijaga begitulah kira-kira itu. Atau bisa juga dengan turun langsung sendiri memimpin pasukan menuju ke Darul Harb. Atau bisa juga dengan seorang imam itu mengangkat panglima perang lah kira-kira untuk memimpin pasukan seperti itu. Itu salah satunya. Itu maksud dalam bahasa yang kontemporer itu biasanya itu disebut sebagai jihadut tolab. Nah, dalam kerangka yang terbatas ini sebenarnya ini sudah nggak relevan gitu loh ya. Tidak relevan pakainya. Makanya kemudian jihadut tolab itu kemudian maknanya bukan cuman itu pada akhirnya kan. Maknanya bukan cuman sekedar mengangkat senjata untuk menuju ke, tapi juga bisa saja misalkan sekarang jihadut tolabnya itu dakwanya pakai media misalnya bisa jadi begitu. Tetapi dalam konteks mengangkat senjata ini sudah nggak relevan lagi. Sudah tidak relevan lagi. Jihadut tolab dalam pengertian mengangkat senjata qitalul kufar itu nggak mengangkat. Memang ada perdebatan menarik sebenarnya itu kalau kita lihat. Apa itu Kiai? Perdebatan soal Perdebatan menariknya begini. Ada dua kelompok ya. Yang pertama adalah kelompok yang masih kekeh dengan menyatakan bahwa relasi muslim adalah relasi muslim dengan muslim adalah konflik. Ini tentu kelompok ini tentu masih melihat merujuk kepada pandangan daripada ulama Sunni, terutama dari kalangan mazhab 4. Memang begitu. Sementara belakangan ada kelompok-kelompok yang memang ini ulama kontemporer berbeda ya. Belakangan ada beberapa upaya-upaya untuk melihat secara jernih pandangan para fuqaha tersebut gitu. Pandangan para fuqaha tersebut yang menyatakan bahwa pada dasarnya relasinya adalah bukan konflik tetapi perdamaian gitu. Nah, salah satunya menurut saya yang mempengaruhi cara pandang seperti itu adalah karena melihat adanya norma yang berubah gitu. Peradaban baru itu. Iya, dulu normanya perang memang. Kalau misalkan ingin menguasai apa ya memang harus melakukan kontak senjata gitu kan. Ekspansi dan lain-lain. Melakukan kontak senjata. Tetapi hari ini nggak bisa. Tidak bisa misalkan kita dengan alasan agama kita harus serang sana kan nggak bisa seperti itu. Karena sekarang normanya telah mengalami perubahan yaitu norma perdamaian tadi itu. Karena normanya itu berubah, maka hukumnya juga harus berubah. Hukumnya harus berubah Pak. Harus berubah kan begitu. Nah, fikih peradaban itu maksudnya Pak. Nah, iya makanya itu. Makanya harus mengalami perubahan. Saya masih ingat ya, satu penjelasan yang menurut saya menarik yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin itu dalam salah satu risalahnya itu. Beliau menyatakan bahwa memang masalah-masalah fikih itu ya ada yang memang bisa diputuskan dengan nas yang jelas ya. Nah, tetapi ada juga yang memang melibatkan
nalar, melibatkan istihad ya, melibatkan istihad para mustahid itu. Lah biasanya itu kebanyakan itu masail-masail fikih yang melibatkan beberapa masalah-masalah ini yang melibatkan istihad para fuqaha itu didasarkan kepada uraf, didasarkan kepada norma yang berlaku pada saat itu. Makanya ketika ada norma berubah, makanya biasanya mungkin itu yang disebut dengan realitas pakai ya. Iya, realitas yang terjadi yang terjadi pada saat itu di saat makanya ketika realitasnya berubah, bisa jadi dengan sangat mudahnya mustahid itu akan memiliki mengatakan pendapat yang berbeda dengan apa yang dikemukakan pada yang awal. Makanya kita bisa melihat kan, misalnya di kalangan madzhab yang sering kita dengar ya, di kalangan madzhab Syafi'i itu laukana Syafi'i hayyan laqala bidzalik misalnya itu ya. Kalau misalkan Imam Syafi'i hidup pada hari ini ya maka akan berkata yang demikian. Kan selalu ada begitu. Lah perubahan-perubahan norma itu juga kemudian mempengaruhi cara berpikir, hasil kesimpulan-kesimpulan hukum yang terjadi. Kalau pada awalnya bahwa memang relasi muslim dengan non muslim itu adalah pertikaian dan itu memang ada di dalam khazanah fikih kita. Tetapi kan itu harus dibaca bahwa itu memang normanya begitu pada saat itu. Pak Kiai, itu kan tadi pendapatnya Imam Syafi'i. Mungkin kalau pendapatnya imam yang lain bisa diuraikan juga Pak Kiai. Maksud ya itu kan contoh itu salah satu contoh pernyataan ulama dari kalangan madzhab Syafi'i kan yang laukana Syafi'i hayyan laqala bidzalik gitu kan. Kalau misalkan Imam Syafi'i hidup pada hari ini yang bisa akan berkata dengan kondisi pada saat ini misalnya kayak gitu. Atau misalnya di kalangan mazhab Hanafi. Iya, Hanafi Ibnu Abidin misalnya itu kan. Karena memang masalah-masalah fikih yang melibatkan istihad itu kebanyakan didasarkan kepada norma masyarakat yang ada, maka seorang mustahid itu juga bisa mengatakan la qaula bi khilafi ma qalahu awalan. Dia bisa saja ketika ada perubahan dia akan berpendapat yang berbeda dengan pendapat yang dikemukakan gitu kan. Makanya kalau di kalangan mazhab Maliki misalnya kita bisa melihat satu pernyataan yang menarik yang dikemukakan oleh Al-Qarafi itu. Gimana tuh Kiai? Di dalam Al-Furuqnya beliau menyatakan famah matajaddada fil urfi i'tabirhu wa mahma saqata asqithu. Ya ketika normanya masih berlaku ya harus kita ambil. Tapi kalau normanya sudah berubah ya kita harus menyingkirkan. Harus menyingkirkan norma, harus norma yang tadi yang sudah nggak berlaku harus diabaikan. Tetapi harus kembali kepada norma yang berlaku. Norma konflik itu memang itu terjadi pada saat itu biasa. Saat itu biasa saja. Tapi sekarang kita nggak biasa seperti itu. Apalagi kemudian ditegaskan oleh Mitsaqul Umam Al-Muttahidah ya. Betul. Ya bahwa relasi itu negara antar negara ya harusnya harus menjaga keamanan dan perdamaian gitu kan. Nah ini juga sebenarnya ada hubungannya meskipun memang ada pengertian yang berbeda antara harap perang ya, perang di dalam dalam perspektif yang kalau kita baca melalui perspektif Mitsaqul Umam Al-Muttahidah ini dengan konsep jihad misalnya. Tetapi memang ada yang artinya ada titik temu di antara keduanya sebenarnya itu. Ada titik temu dari keduanya. Iya, siap. Nah, Pak Kiai, ini kan pada Muktamar Fikih Peradaban kemarin juga sebelum kemudian merumuskan rekomendasi yang disampaikan Kiai Haji Mustafa Bisri itu kan juga dihadiri oleh para ulama-ulama di dunia Pak Kiai ya. Nah itu kalau tanggapan dari ulama-ulama itu kira-kira gimana Pak Kiai soal saya kira perdebatan yang muncul itu? Kalau saya lihat perdebatan yang muncul sih saya kira nggak ada perdebatan yang signifikan, tetapi beliau-beliau juga sepertinya sepakat ya. Sepakat makanya muncul rekomendasi itu kan. Jadi kalau kita lihat kita nggak usah lihat perdebatannya lah, kita lihat hasil rekomendasinya kan, itu bisa terlihat ya bahwa para ulama-ulama tersebut juga sepakat bahwa memang kita harus meneguhkan perdamaian, menemukan perdamaian di muka bumi ini, itu semua sepakat. Iya. Nah, Kiai, saya coba sampaikan rekomendasi yang dibacakan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri. Misalnya, fikih yang dimaksud oleh PBNU di sini pertama misalkan mencegah eksploitasi identitas, kemudian menangkal kebencian antar golongan, kemudian mendukung solidaritas, kemudian antara perbedaan budaya dan lain, kemudian mendukung tatanan dunia yang adil dan harmonis. Mungkin. Jadi kan sebenarnya itu ya, kalau sampai dibaca itu kan, apa yang dikemukakan tadi itu kan sebenarnya bermuara dari apa? Relasi antar muslim dengan non muslim adalah perdamaian. Bukan lagi
Bukan lagi pertikaian, bukan lagi permusuhan. Betul, betul. Itu kan ujungnya begitu. Betul. Karena kalau kita masih memaksakan pandangan ulama-ulama dulu ya, yang lebih cenderung menyatakan itu adalah permusuhan, jadi masalah kan kayak gitu kan. Iya. Hari ini udah berbeda dengan dulu. Karena perbedaan norma tadi itu, maka harus ada perubahan, dan ini adalah bagian daripada tawaran ya untuk dunia yang ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama. Makanya tadi menghindari ada politik identitas, ya kan, menghindari ada pertikaian satu sama lain gitu. Karena kalau tetap dibiarkan bertikai terus, peradaban dunia akan runtuh. Saya kira itu yang salah satu hal penting ya yang bisa saya pahami daripada pernyataan yang tadi yang rekomendasi yang tadi dengan sebutkan. Jadi misalkan boleh ya misalkan disimpulkan bahwa Muktamar Fikih Peradaban ini adalah menolak khilafah kemudian mendukung PBB Pak Kiai ya. Loh iya, itu sebagai sebuah kan begini sebenarnya. PBB itu terlepas bahwa memang masih ada banyak kekurangan ya. Masih ada banyak kekurangan. Tapi kan di situ juga fakta juga ada banyak kekurangan, iya. Makanya dikatakan dalam rekomendasi itu PBB itu memang masih menyisakan banyak masalah, masih banyak menyisakan masih kekurangan. Tetapi persoalannya itu sudah disepakati oleh hampir seluruh negara di dunia kan gitu. Iya. Apa terusan ketika kita sudah melakukan tanda tangan misalkan kepala negara udah tanda tangan itu kan sudah oke kan kayak gitu. Dan yang kedua, dari satu sisi misalnya tujuan yang paling utama itu dalam Mitsaqul Umam itu kan, apa sih tujuannya kan? Yang paling utama itu adalah menjaga perdamaian. Menjaga perdamaian dan biar keamanan. kehidupan ini masih terus lanjut kan. Iya itu kan sebenarnya sesuatu yang menurut saya kita semua hari-hari sepakat itu kan. Betul. Hari ini sepakat. Makanya kemudian tadi saya katakan konsekuensi daripada kita menerima ini kesepakatan untuk menjaga perdamaian, maka ada pertanyaan gimana sekarang dengan konsep Biarut Tholab yang hukumnya fardu kifayah tadi itu. Apakah dalam pengertian sempit, apakah kita masih menggunakan pendekatan itu dalam konteks ini adalah menggunakan berdakwah dengan menggunakan senjata, ya? Nah, ini kan sebenarnya sudah nggak bisa gitu. Meskipun sebenarnya ada celah misalkan di kalangan mazhab Syafi'iyah itu bahwa kewajiban jihad itu dalam arti mengangkat senjata itu pada dasarnya adalah sebagai wasilah, sehingga kalau misalkan memungkinkan tanpa harus mengangkat senjata, ya, memberikan hidayah kepada mereka tanpa harus mengangkat senjata, maka itu lebih baik. Iya. Nah ini kan sebenarnya masalah celah. Artinya celahnya hari ini, celahnya kita masih bisa melakukan Jihadut Tholab dalam pengertian non kekerasan kan? Oke. Misalnya dengan cara pakai media, memanfaatkan media-media sosial yang ada untuk mendakwahkan kelembutan, mendakwahkan ajaran-ajaran Islam tanpa harus kemudian model dengan kayak masa lalu gitu kan. Yang seperti mengangkat senjata, mesti mengangkat apa, sudah nggak relevan lagi dalam konteks ini seperti itu. Iya Pak Kiai, tadi sangat menarik ya bahwa rekomendasi Muktamar Fikih Peradaban ini ya salah satu upayanya ya untuk mewujudkan perdamaian dunia tadi ya, agar kemudian ya kita hidup berbangsa dan bernegara ini tetap rukun dan damai. Nah tapi gini Pak Kiai, saya pengen nanya nih sebagai mungkin penutup dari perbincangan kita, ada target nggak sih misalnya ada rencana PBNU untuk merealisasikan rekomendasi itu dengan mendorong ke forum yang lebih resmi di ranah internasional Pak Kiai? Mungkin bisa kalau itu nanti bisa ditanyakan ke PBNU langsung. Iya. Tapi yang jelas ini program yang jelas ini gagasan ini akan berkelanjutan. Berkelanjutan Pak Kiai. Berkelanjutan itu akan selalu ada berkelanjutan, bukan hanya berhenti cuman pada itu. Betul. Tentu PBNU akan berusaha di bawah kepemimpinan Ketua Umum kita, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan pembahasannya pasti macam-macam Pak Kiai. Macam-macam pasti akan berusaha sedemikian rupa gitu. Karena saya tahu betul beliau itu sangat concern dalam soal ini. Ya dengan sangat concern dalam soal bagaimana mewujudkan perdamaian dunia. Meskipun ini berat, semuanya tahu. Betul. Semuanya berat, tapi ini sebagai sebuah tawaran ya yang akan ditawarkan ke dunia, saya kira ini sesuatu yang harus kita apresiasi ya. Harus kita doakan bersama-sama itu. Meskipun ini berat itu. Karena memang kita tahu bahwa konflik itu kan selalu ada itu kan. Betul. Apalagi di negara-negara Timur Tengah ya, Pak. Tapi bagaimana kemudian kita harus meminimalisir konflik itu? Nah, ini tawaran ini bagaimana itu kan begitu. Nah, salah satu tawaran-tawaran itu adalah memberikan pandangan-pandangan dari sisi fikih lah ya. Itu misalkan kemarin mencoba untuk memberikan tawaran untuk melegitimasi bagaimana
Mitsaqul Umam Al-Muttahidah itu, karena itu sudah disepakati bagaimana secara fikih itu kan, kalau udah jadi kesepakatan gitu, toh isi kesepakatannya kan sangat luar biasa kan. Betul. Yang paling inti itu kan menjaga perdamaian gitu. Betul. Kan, menjaga perdamaian dunia gitu. Ini saya kira yang menjadi concern sangat luar biasa. Karena apa? Karena memang ini bagian daripada upaya menyelamatkan peradaban dunia itu. Betul. Saya kira Oke. itu yang dapat saya sampaikan. Siap. Terima kasih banyak Pak Kiai Mahbub sudah sangat semangat ya menyampaikan apa yang digagas pada Muktamar Fikih Peradaban. Pemirsa Podcast NU, kami menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasi para pemirsa Podcast NU. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Kiai karena sudah hadir di Podcast NU pada sesi kali ini. Insya Allah ke depan kita akan juga membahas soal rekomendasi fikih peradaban agar lebih lanjut ya, berkelanjutan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pencerahan terkait dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh PBNU. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.